Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa barakati wa qarari wa karamati bi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa rawa dan meriwayatkan siapa Abu Umamah Al-Bahili. Kita melanjutkan kitab Ngaji Ihya Ulumuddin tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa dan meriwayatkan siapa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu semoga memberikan ridha sapa Allah anhu kepada Abu Umamah. Ani Nabi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi. Ini sabdanya Nabi. Kaifa antum, bagaimana sikapmu? Kaifa bagaimana antum utai kamu semuanya. Artinya adalah bagaimanakah sikapmu? Idza tagha ketika sudah berdurhaka. Idza tagha ketika sudah durhaka siapa nisaukum perempuan-perempuan kalian semuanya. Ya perempuan itu ya bisa juga istri, bisa juga anak-anak ya. Jadi perempuan-perempuan kamu sudah pada durhaka. Istri-istri kamu durhaka, anak-anak perempuan kamu durhaka. Bagaimana? Wa fasaqo dan sudah fasik siapa sabbanukum. Nah, subbanukum siapa pemuda-pemuda kalian semuanya. Artinya para pemuda-pemuda sudah pada fasik, suka melakukan maksiat. Para pemuda itu sudah pada melakukan maksiat. Wa taraktum dan meninggalkan kamu semuanya jihadakum pada jihadnya kalian semuanya. Kamu sudah meninggalkan jihad dalam artian jihad yang bermakna luas. Jihad untuk thalabul ilmi itu juga jihad. Jihad melawan kebodohan itu juga jihad. Paham apa paham? Qalu berkata para sahabat, wa inna dzalika lakaidun ya Rasulullah. Wa inna dzalika dan sesungguhnya itu semuanya lakainun tentu adakah ya Rasulullah wa utusannya Allah. Apakah itu akan terjadi kah ya Rasulullah? Qala bersabda siapa Rasulullah? Na'am ya. Dan ya Rasulullah ya, itu akan terjadi. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi-zat nafsi utawi jiwaku. Biyadi itu ada di dalam genggamannya Allah. Di dalam genggamannya ladi maksudnya di dalam genggamannya Allah. Wa asaddu minhu sayakun. Wa asaddu dan lebih berat minhu daripada itu zalik sayakun bakal terjadi. Bahkan kata Rasulullah bahkan yang lebih berat daripada itu akan terjadi. Qalu berkata para sahabat, wa ma asaddu minhu ya Rasulullah. Wa ma dan utai apa asaddu yang lebih berat minhu daripada zalik ya Rasulullah. Wa utusannya Allah. Qala maka bersabda Rasulullah, kaifa antum idza lam ta'muru bima'rufin wa lam tanhau 'an munkarin. Idza lam ta'muru ketika tidak memerintahkan kamu semuanya bima'rufin dengan perkara yang ma'ruf, wa la tanhau dan tidak mencegah kamu semua 'an munkarin dari perbuatan mungkar. Qalu berkata para sahabat, wa ka'inun dzalika. Adakah itu semua akan terjadi ya Rasulullah? Wa ka'inun dan apakah itu akan ada nyata? Zalika itu semuanya Rasulullah wa utusannya Allah. Qala bersabda sahabat Rasulullah, na'am iya akan terjadi. Perhatikan ini kata Rasulullah ini Masya Allah, hal-hal yang akan terjadi kepada kita itu lebih berat. Walladzi demi zat nafsi utawi jiwa saya itu biadi itu di dalam genggamannya ladi, artinya di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Wa asaddu minhu sayakun. Wasat dan yang lebih berat minhu daripada itu dalik saya pun bakal terjadi. Qalu berkata siapa para sahabat, wa ma asyaddu minhu. Wa ma dan utai apa asyaddu yang lebih berat minhu daripada itu ya Rasulullah. Qala bersabda siapa Rasulullah, kaifa antum. Kaifa bagaimana antum utai kamu semuanya. Idza ra'aitum ketika melihat kamu semuanya al-ma'rufa pada perkara ma'ruf, pada perbuatan baik, mungkar itu mungkar. Wa ra'aitum dan bagaimana melihat kamu semuanya al-mungkar pada perkara mungkar, ma'rufan pada perkara ma'ruf. Masya Allah, Masya Allah.
Masya Allah. Jadi yang paling bahaya itu adalah paling bahaya lagi kata Rasulullah, kalau kamu umat Islam, umat ini sudah melihat ya, sudah melihat apa itu perkara yang ma'ruf. Al-ma'ruf, perkara ma'ruf itu dianggap mungkar, ngaji dianggap mungkar, mondok pesantren dianggap mungkar, dan kemudian waraitum al-mungkar, dan kamu melihat perkara mungkar itu perkara yang bagus. Pacaran dianggap bagus, pacaran dianggap bagus. Ada tak santri yang seperti itu? Alhamdulillah, subhanallah. Maksiat-maksiat yang lain dianggap bagus. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Majelis zikir seperti hadrah wasada dianggap mungkar, nggak mau datang dalam majelis-majelis zikir ya. Dianggap perkaramu lebih baik tidur, lebih baik ngurus dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada yang menganggap perkara yang bagus begini mungkar? Ada. Santri ada yang model begitu, malas ikut zikir. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu melewati apa itu Riyadul Jannah, taman-taman surga, mampirlah kamu. Apa itu Riyadul Jannah? Taman-taman surga itu adalah majelis zikir, majelis ngaji. Ya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Untuk merasa orang-orang seperti ini bahaya. Kata Rasulullah, kalau berkata siapa para sahabat, wakainu dalika, wakainu, dan itu nyata, dalika itu semua ya Rasulullah. Qala, bersabda sahabat, na'am ya. Walladzi demi zat nafsi utai jiwaku biadih, itu di dalam genggamannya, ladzi itu di dalam genggamannya Allah. Wasattu minhu sayakun, wasattu, dan lebih berat minhu daripada zalik, sayakun, bakal terjadi. Kalau berkata para sahabat, wa ma'asyaddu minhu ya Rasulullah, wa ma, dan utai apa asyaddu yang lebih bahaya, lebih berat minhu daripada zalik ya Rasulullah, wa utusannya Allah. Qala, bersabda sallallahu, kaifa, bagaimana antum kamu semuanya, tidak amartum, ketika perintah kamu semuanya, bil mungkari, terhadap perkara mungkar, wa nahaitum, dan mencegah kamu semuanya, anil ma'ruf, dari perbuatan yang bagus. Ini yang bahaya yang berikutnya sampai Rasulullah. Bahaya yang berikutnya adalah ketika kamu amartum bil mungkar, kamu adalah orang yang menjadi pionir pengajak kepada kemungkaran dan pencegah dari perbuatan-perbuatan ma'ruf. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang bahaya. Mental-mental yang seperti ini sudah disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi kepada umat ini dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam alasan yang kemudian dia justru memerintahkan perkara mungkar, enggan untuk melakukan kebaikan, bahkan mencegah kepada perbuatan yang ma'ruf. Kalau berkata para sahabat, wakainu dari kaya Rasulullah, wakainu, dan itu nyata, dan itu akan terjadi, dari kaya itu semua ya Rasulullah. Qala, berkata, bersabda Rasulullah, na'am ya, walladzi demi zat nafsi utai jiwaku biadih, ada dalam genggamannya ladzi, dalam genggamannya Allah, wa asyaddu minhu sayakun, dan yang lebih berat daripada itu akan terjadi. Ya qul, bersabda siapa Allah Ta'ala, bi, dengan kebesaranku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Alam tu, sumpah siapa saya, la'utihanna, tentu akan menampakkan siapa saya, lahum, pada mereka, fitnatan, kepada suatu fitnah, yasiru, yang akan jadi siapa, al-halim, orang-orang yang penyantun, biha, di dalam khairat, pada bingung semuanya. Jadi orang-orang yang lembut, orang-orang yang lembut karakternya, yang lembut hatinya, pada bingung terhadap perilaku umatnya, pada perilaku nggak usah jauh-jauh, kiai-kiainya saja pada bingung dengan santri-santrinya. Iya atau tidak? Sudah dikasih tahu, sudah dinasihati, malah bulat saja. Ada apa tidak? Alhamdulillah, subhanallah. Dalam sekup kecil aja ribut saja, dalam sekup yang kecil aja sudah
Itu, Masya Allah. Ini yang sampaikan Rasulullah, diperhatikan kepada kita. Ya, yang pertama tadi apa? Ketika sudah pada perempuan-perempuan, para pemuda-pemuda sudah melakukan fasik dan melakukan kejahatan durhaka, meninggalkan jihad, ya, sampai selanjutnya tadi. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa an Ikrimah, diriwayatkan daripada Ikrimah, an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga mereka ridho sama Allah pada keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatifanna 'inda rajulin yaqtulu mazluman. Janganlah berhenti kamu semuanya, janganlah berdiri kamu semuanya, 'inda rajulin, di sampingnya seseorang laki-laki, yaqtulu, yang membunuh siapa, rajul mazluman, dengan mazlum, orang yang teraniaya. Jadi kamu jangan berhenti, jangan dekat-dekat, jangan mendukung kepada orang yang membunuh seseorang dengan teraniaya, orang membunuh dengan orang yang mazlum, ya, orang dizolimi. Kalau tidak dizolimi ada apa-apa. Kalau negara membunuh, mengeksekusi narkoba, apa itu bandar narkoba, tidak apa-apa karena suatu negara. Tapi jangan kemudian yang mazlum, orang yang terzolimi. Fa'inna la'nah, maka sesungguhnya laknat Allah tanzilu, akan turun, alaman atas seseorang hadoro, yang hadir siapa man, hadoro, yang menghadiri siapa man hu, kepada hadoro, yang menghadiri hu, kepada man hina lam yatfa'u, sewaktu tidak menolak siapa mereka anhu, daripada rojul yang membunuh dengan zalim. Wala takifana, jangan berhenti sungguh siapa kamu, inda rajulin, di sampingnya seseorang laki-laki, yadribu, yang memukul siapa rajul, madluman, pada orang yang zalim. Perhatikan, yang kedua, yang pertama itu jangan kamu dekat-dekat, jangan kamu mendukung kepada seseorang yang membunuh orang dengan zalim, orang yang mazlum, orang yang teraniaya dibunuh. Yang kedua, jangan kau dekat-dekati, jangan kau mendukung kepada seseorang yang melakukan pemukulan terhadap orang yang teraniaya. Ya. Memukul orang itu tidak boleh, paham apa? Paham? Memukul orang itu tidak boleh. Orang yang mazlum itu, ya, orang yang teraniaya memukul, kamu mendukungnya, kamu ada di dekatnya, kamu tidak menolak, maka perhatikan di sini. Fa'innal laknat, maka sesungguhnya laknatnya Allah tanzilu, akan turun, alaman atas seorang hadoro, yang hadir siapa manhu, kepada hadoro, yang hadir siapa manhu, kepada apa itu, kepada al-mazkur min rajul, yang yadribu mazluman tadi, ya. Jangan sampai kita mendekati orang yang melakukan pemukulan kepada orang yang mazlum, teraniaya. Kalau kita mendukungnya, kita mendapatkan laknat. Allah menurunkan laknat kepada orang itu juga, walaupun tidak ikut mukul. Qala Rasulullah, qala, bersabda, wa qala, dan ketika siapa Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, layak bagi, tidak seharusnya, li'imrin, pada seseorang, yashhadu, yang menyaksikan siapa imri, makoman, pada suatu tempat, bihi, itu tetap di dalam makom, apa hakun, utai perkara yang hak, benar, illa takallama, kecuali berbicara siapa orang bihi, dengan hak. Fa'innahu, maka sesungguhnya imri, lam yuqaddim, itu tidak mendahulukan siapa imri, ajalu, pada ajalnya imri. Wala yukrimahu, dan tidak akan menghalang-halangi pada bicara takallum tadi, hu, kepada imri, rizqan, pada rizki, wa utai rizki lahu, bagi imri. Ini hadis Nabi, perhatikan ya, tidak seharusnya bagi seseorang, perhatikan, tidak seharusnya bagi seseorang yang dirinya mengerti, dirinya menjadi saksi
pada suatu tempat yang di situ ada kebenaran, ada hak kebenaran, maka illa takalam, kecuali harus berbicara kepada perkara hakim. Karena kalau tidak bicara, kalau fa'ilahu, karena dengan bicara itu tidaklah kemudian mendahulukan dirinya ajalnya kemudian semakin cepat mati, atau kemudian rezekinya tertutup gara-gara itu. Perhatikan di sini. Jadi di hadis ini kita pahami, kalau kamu melihat suatu makom, suatu posisi, suatu kedudukan yang di situ adalah hak kebenaran. Ya, sekarang saya gambarkan seperti katakanlah bahwa di situ ada majelis zikir, bahwa di situ ada majelis zikir hadrah basaudan, bahwa di situ ada majelis dalailul khairat, bahwa di situ ada pengajian. Ini perkara hak atau tidak? Ini perkara batil atau perkara hak? Perkara hak atau perkara batil? Kalau sudah tahu, maka kamu harus berbicara terhadap perkara hakim. Tidak hanya sekedar bicara, tapi kamu harus mendukungnya. Pembicaraan itu adalah dalam artian mendukung itu majelis-majelis kebaikan tadi. Jangan kemudian kamu hanya mengkerut saja, diam 1000 bahasa, menjauh daripada majelis-majelis itu. Padahal kamu menyaksikan, padahal kamu tahu, ya, dan kamu tidak ada udzur syar'i, kecuali adalah apa itu udzur syaitoni, udzur yang bersifat seton, ya. Paham apa paham? Kamu ada di situ, kenapa Anda ikut ngaji? Kamu ada di situ, kenapa Anda ikut membicarakan kebenaran itu, atau menyaksikan kebenaran, atau mendukung kegiatan itu? Justru menjadi penghambat daripada kegiatan kebaikan-kebaikan itu. Hati-hati itu. Ini jawabnya Rasulullah ini. Yang ngomong siapa? Yang berbicara terlayar dalam limbaran siapa? Hadisnya siapa? Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita itu harus menjadi pembela-pembela kebenaran, pembela-pembela perkara hak itu. Wahada ini al hadis, ini hadis, wahada hadis ini hadis, ya dulu menunjukkan ala annahu, atas sesungguhnya hadal hadis la yajuzu, ini penjelasan Imam Ghazali, la yajuzu, tidak boleh apa dukhulu dunil dhulumati, apa memasuki rumah-rumahnya orang-orang yang dolim wal fasaqoti, dan orang-orang fasik. Kalau yang baik boleh, kalau majelis kebaikan boleh, tapi memasuki rumah-rumah orang dolim, rumah orang-orang fasik dilarang. Wala huduru malwadi, dan tidak boleh menghadiri tempat-tempat alladzi yang yusyahadu, dipersaksikan apa al-mungkaru, kemungkaran fiha, di dalam lati. Latisnya adalah mawadi tadi. Wala yuqaddiru, dan tidak mampu siapa orang ala taghyiri, atas merubah itu kemungkaran. Fa innahu, maka sesungguhnya qala bersabda Rasul, al-laknah, sesungguhnya laknat tanzilu alaman hadar, sesungguhnya laknat akan dihadirkan kepada orang yang hadir dalam majelis-majelis kemungkaran tadi. Ini Masya Allah. Jadi hatta Imam Ghazali menjelaskan, jangan kau masuk rumah-rumahnya orang dolim, orang-orang fasik, atau kamu akan menghadiri tempat-tempat yang di situ akan dijadikan tempat kemungkaran. Kalau kamu tidak bisa merubahnya, kalau kamu bisa merubahnya, seorang waliullah katakanlah yang kita masyhur dikenal di mana, di Jawa itu ada namanya Gusmi. Namanya siapa? Gusmi itu dari Peloso, Jawa Timur. Itu bahkan kalau memang bisa merubah, boleh datang di tempat itu, asal mampu merubah. Tapi kebanyakan kita kalau datang di tempat majelis kerusakan, majelis kemungkaran itu, kita justru menikmati kemungkaran itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kalau santri nih, umpamanya santri ini datang sudah tahu bahwasanya tempat di situ tempat karaokean. Kira-kira kalian datang di tempat itu terhibur dengan karaokean atau bisa merubah dari perbuatan mungkar itu? Kira-kira justru ikut happy, senang-senang dalam karaokean. Naudzubillah summa naudzubillah. Nggak boleh seperti. Saya cerita seperti Gusmi itu justru tempat orang judi,
Orang judi didatangi, tapi begitu didatangi orang-orang judi, bos-bosnya judi, akhirnya sadar dan kemudian jadi santrinya Gusmi. Masya Allah. Terus kemudian datang pelacur-pelacur, didatangi sama Gusmi. Orang yang didatangi jadi sadar. Itu kan ada waliullah zaman dahulu begitu juga. Ada seorang waliullah, seorang wali besar itu ingin menyadarkan, ingin mendakwai seorang pelacur, pelacur itu didakwai, dia minta berapa, tapi kemudian dikasih uang dan kemudian menjadi sadar, kemudian menjadi sadar. Ini orang yang tidak terkontaminasi terhadap kemungkaran. Kalau memang bisa seperti itu silakan. Yang penting jangan kamu terkontaminasi terhadap kemungkaran kemaksiatan itu. Di antaranya Gusmi itu, saya ingin cerita. Di antara karomahnya Gusmi itu istrinya dulu adalah seorang penyanyi, seorang biduan. Istrinya Gusmi itu dulu terkenal kalau nggak salah tukang apa bulu tangkis atau apa, bulu tangkis pokoknya olahragawan. Terus disampaikan sama kiai di pelosok mau menikahi ini seorang yang saya semacam artis karena dia tokoh publik ya, menjadi kalau orang zaman dahulu orang apa namanya bulu tangkis itu pakainya kira-kira gimana? Pakai kerudung apa tidak? Enggak. Terus akhirnya dinikah sama Gusmi. Orang-orang keluarga pondok pelosok itu, waduh ini Gusmi gimana nih? Kok nikah dengan begini? Bukan santri, bukan apa? Terus akhirnya apa? Sama Gusmi, istrinya beliau begitu nikah kurang lebih 40 hari tidak keluar dari kamarnya. 40 hari tidak keluar dari kamarnya. Begitu keluar dari kamarnya langsung hafal 30 juz Al-Quran, langsung disemak santri-santri. Masya Allah. Jadi dakwahnya wali itu seperti itu. Dakwahnya seorang wali itu seperti itu. Orang yang kelihatannya mungkin agak nakal-nakal di depan umum, tapi kemudian dididik seorang wali, kemudian menjadi 40 hari hafal 30 juz. 40 hari. Perhatikan ini. 40 hari hafal 30 juz, paham artinya, sehingga sekarang mempunyai keturunan ulama-ulama besar. Keturunannya Gusmi itu menjadi ulama-ulama besar, penghafal Al-Quran, karena apa? Mempunyai istri yang solehah. Perhatikan di sini pentingnya punya istri yang solehah, paham ya? Yang solehah. Masya Allah, istrinya Gusmi hafal Al-Quran. Padahal sebelumnya adalah orang yang tidak mengenal dunia pondok pesantren. Begitu dinikahi seorang wali Allah, langsung hafal Al-Quran 30 juz ya. Masya Allah. Nah, ini kalau bisa merubah, yang penting bisa merubah. Wala yajuzu lahu musatul munkar min ghairi hajatin. Wala yajuzu, tidak boleh lahu kepada seseorang apa musahatul munkar, apa menyaksikan melihat perkara mungkar min ghairi hajatin, dari tanpa ada kebutuhan, i'tidharon, karena beralasan bi'anal sesungguhnya ajizu tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu, tidak usah ikut menyaksikan kemungkaran itu. Walihada, dan oleh karena itu istara memilih siapa jamaah para ulama minas salaf, daripada ulama-ulama salaf, al-uzlah, pada menyendiri. Jadi hidup menyendiri, menjauh daripada kemaksiatan itu. Limusa itu karena menyaksikannya mereka al-mungkarat, pada kemungkaran bil aswaq, di dalam pasar-pasar, wal a'yad, di dalam hari raya untuk maksiat-maksiat, malah pacaran-pacaran, wal majami, dan seperti masjid-masjid, wajib, dan tidak mampunya mereka anitagir, daripada merubah. Wahada, dan oleh karena itu yang tadi menyebabkan abahada luzumal hijrah, pada tetapnya hijrah meninggalkan lil khalqi, pada makhluk. Ini ulama-ulama salaf kadang-kadang menjauh. Makanya oleh karena itu pondok-pondok pesantren kalau di Jawa dulu, kalau pondok-pondok pesantren itu suka menjauh daripada masyarakat umum, jauh dari perkotaan, karena bikin pesantren di kampung-kampung, di desa-desa yang hidupnya masih sederhana seperti itu ya.
Walihada dan oleh karena itu, qala berkata siapa Umar bin Abdul Aziz rahimah, semoga memberikan kasih sayang kepada Umar bin Abdul Aziz, siapa Allah. Masaha suwahu wa qallu duwarahum wa auladahum ila limis lima nazala bihina ra'asar qaddahum. Masaha tidak mengembara siapa as-suwahu para pengembara, wa khallau dan meninggalkan siapa mereka durahum pada rumah-rumah mereka, wa auladahum dan anak-anak mereka, illa limis lima kecuali seperti perumpamannya perkara nazala yang terjadi, yang turun bina kepada kami, hina ra'au ketika melihat siapa mereka asyarra pada kejahatan, qaddahara sungguh nampak apa kejahatan-kejahatan itu sudah nampak, wal khaira dan kebaikan qad indarasa sungguh-sungguh terbenam apa al khair, wa ra'au dan melihat siapa mereka anahu sesungguhnya keadaan layut baru tidak diterima miman dari beberapa seorang sakal lama yang berbicara tentang kebajikan. Mereka para ulama-ulama sudah pernah melihat pada apa ketika berbicara terhadap kebaikan diterima lagi. Waro'a dan melihat siapa mereka alfitan pada berbagai macam fitnah, walam ya'manu dan tidak aman siapa mereka antak taryahum supaya terlibat siapa mereka hum pada mereka, wa ayanzila dan supaya turun apa al-adzabu siksaan biulaika dengan biulaikal kaum dengan itu kaum, fala yuslimuna maka tidak selamat siapa mereka minhu daripada azab. Fara'au dan maka melihat siapa mereka para ulama-ulama salaf anna mujawaratas siba sesungguhnya bertetangga dengan binatang-binatang buas, wa akral bakul dan memakan sayur-sayuran itu khairun lebih bagus min mujawarati haulai daripada bertetangga dengan mereka itu pelaku-pelaku fitnah maksiat-maksiat itu binaimihim di dalam kenikmatan-kenikmatan mereka. Sumakara lantas membaca siapa mereka Al-Quran, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Perhatikan apa firmannya Allah, perhatikan santri, apa firmannya Allah, fafirru ilallah maka larilah kamu semuanya, pergilah kamu semuanya ilallahi kepada Allah. Ini sesungguhnya saya Allah lakum pada kamu semuanya, minhu daripada Allah, nazir itu apa itu zat yang memberi peringatan mubin yang jelas. Ini sesungguhnya lakum minhu daripada Allah, nazir yang memberi peringatan mubin yang jelas. Qala berkata fafarro apa itu Umar bin Abdul Aziz, fafarro maka lari siapa kaum falaula ma ja'alallah maka kata Umar bin Aziz andaikan tidak Allah tidak menjadikan siapa Allah jalla mahakum apa sana'uh pujiannya Allah bin nubuwati di dalam kenabian minasir daripada rahasia, lakulna tentu mengucapkan siapa kami mahum tidak ada utai mereka yang lari menuju kepada Allah tadi itu bi afdal itu lebih utama min haula dari mereka para nabi-nabi bima di dalam perkara balagho yang telah sampai kepada kami. Innal malaika sesungguhnya para malaikat alaihim atas mereka, alaihim itu semoga tetap atas malaikat assalam semoga keselamatan. Latalaqahu tentu menyambut malaikat hum pada mereka yang lari menuju Allah. Watasofahu dan menyalami malaikat hum pada mereka yang lari menuju kepada Allah. Wasahabu dan para apa ini mega-mega awan-awan itu, wasibau dan binatang-binatang buas tamurru melewati apa siba itu sahab siba bihadim dengan salah satu mereka fayunadi maka memanggil siapa mereka kepada as-siba fatujibu sahab saja atas mereka yang sudah lari menuju Allah, sahab saja awan-awan saja binatang-binatang saja Eko akan mendatangi atas panggilan-panggilan mereka. Wa yas'alu dan bertanya siapa mereka kepada kepada as-sahab wasiba itu aina umirti
Aina bagaimana, kemana umir diperintah siapa kamu? Watuh biru maka mengabarkan kepada mereka. Walaysa dan tidak ada mereka itu yang lari kepada Allah binabi, walaupun mereka itu tidak nabi, tapi kedudukannya bahkan sama dengan para nabi. Siapa itu umat Muhammad yang punya kedudukan seperti nabi-nabi? Orang yang fakirru ilallah, yang mereka mempersiapkan diri untuk lari menuju kepada Allah Subhanahu. Orang yang lari, orang lari mendekat kepada Allah, larinya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bagaimana dirinya bisa selamat daripada berbagai macam fitnah-fitnah dunia ini. Nah, sekarang menurut saya diantara untuk lari menuju Allah ya pondok pesantren, karena di dalam pondok pesantren ini kita diajari ngaji, kita diajari akhlakul karimah, kita diajari bagaimana kita mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya, menganugerahkan kepada kita semua keluarga kita, anak cucu kita, semoga bisa diselamatkan dari berbagai macam fitnah dunia ini, dan akhirat kita bisa fakirru ilallah, semakin melari, semakin mendekatkan diri menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qabul al-Fatihah.